mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Peserta bahasa Arab Al-Quran sekarang kita masuk huruf-huruf yang bermakna, tapi di sini nampaknya maknanya mempunyai maksud gitu saja. Yaitu nomor 20 namanya haus sakti namanya. Ini. Jadi huruf H sakti ini berarti mati, sukut. Jadi H yang mati ya. Diberi huruf H, ini diberi huruf H, biasanya ditambah saja huruf H gini, yang mati ketika berhenti atau ketika wakaf, ya ketika wakaf, ini berulang ketika ini, ketika wakaf menyebut ya, ketika berhenti atau wakaf menyebut suatu kata. Misalnya ini, apa bacaannya coba? Ma Aghna anni maliyah atau apa? Ya, maliyah. Gitu. Jadi maliyah. Jadi di sini pengertiannya mal ini kan harta ini. Jadi mali kan hartaku. Kalau malun harta begitu saja, kalau mali hartaku. Jadi kalau di belakangnya ini tidak ada ini kan apa ini? Tidak ada kata. Misalnya ini kan tadi begini. Diberi huruf H yang mati, berarti ini H mati. Ketika berhenti atau wakaf menyebut suatu kata yang tidak ada kata di belakangnya. Misalnya gini kan, aslinya begini nih. Ma'aghna, tidak ada yang lebih sempurna atau lebih kaya. Aghna itu lebih hilang pula sebentar. Sama apa ini? Adik kakak le. Nampak? Lagi kedengaran? Hai? Hilang apa ini? Apa hilang? Jadi hilang tulisan. Ma'aghna anni, jadi tidak sekaya daripada aku, tidak lebih kaya daripada aku hartaku. Jadi maksudnya tidak ada yang menandingi kekayaanku gitu. Jadi mali ini kan hartaku. Jadi ma'aghna, tidak ada yang mengatasi kaya daripada aku, mali hartaku. Jadi hartaku yang lebih banyak. Kemudian karena ini berhenti mali, biasanya bisa ditambah H mati. Jadi orang mengatakan ma'aghna anni maliyah. Jadi pakai maliyah dia. Tapi enggak boleh kalau ada kata di belakangnya, enggak boleh ditambah H lagi. Tapi kalau dia terakhir, jadi nampaknya pakai tuh. Pakai hampir sama seperti bahasa daerah kita juga di sini. Padihnya. Jawih gitu. Jadi Arab ini ada juga seperti itu. Jadi boleh dipakai ma'aghna anni maliyah. Pakai yah. Itu artinya. Jadi tidak ada melebihi yang paling kaya daripada aku tentang maliyah. Aturannya kan cukup mali. Tapi melepaskan apa itu mungkin maliyah. Itu maksudnya H yang mati ditambah pada kata yang tidak ada sambungan. Pokoknya sampai di situ saja wakaf kita baca berhenti. Jadi ma'aghna anni maliyah. Itu artinya ya. Paham tuh. Coba baca satu lagi contohnya. Halaka Anni sultaniyah. Sultaniyah.
Jadi ini sultani ini kan dianya ini aku. Jadi telah hancur atau binasa daripadaku sultani kekuasaanku. Sultan kan. Jadi telah hancur, telah binasa, rusak daripadaku kekuasaanku. Tapi karena sultani itu saja dibaca, boleh tambah hamati. Itu maksudnya. Jadi halaka anni sultaniyah. Maka kalau di Al-Quran, ditemukan seperti ini. Di surat apa itu Al-Qari'ah. Coba apa ini bacanya? Wama adraka Wama mahiyah. Wama adraka mahiyah. Sebenarnya mahiyah ini aslinya adalah kalau tidak ada apa ini kan nggak ada sambungan ke belakang lagi. Kalau tidak ini tidak ada ha ini apa asli ini coba? Hiya kan dhamir itu. Jadi wama adraka mahiyah gitu sebenarnya. Tapi mungkinlah kebiasaan di Arab itu dipakai boleh pakai apa namanya hamati. Jadi bahasanya adalah hamati. Tapi dengan catatan hamati ini boleh dipakai hamati kalau di belakangnya tidak ada kata lagi. Tapi kalau ada kata nggak boleh, nggak boleh pakai ha. Nanti ada contohnya. Itu maka di sini. Jadi setelah kita lihat Al-Quran. Dulu pernah Ustaz tanyakan tuh, hanya orang jawab dulu kenapa, apa sebenarnya mahiyah? Jadi dijawabnya hiya kata, tapi kok ada ha? Nggak tahu lah pokoknya hiya itu, hiya katanya. Jadi itu rupanya baru dapat kita paham di sini. Jadi ada namanya boleh dipakai hamati. Jadi wama adraka mahiyah. Jadi aslinya sebenarnya ini wama adraka mahiyah, apakah dianya? Baru di sini ada jawab. Narun hamiyah, neraka yang menyala atau yang pedih kebakarannya, yang panas. Jadi hiya ini sebenarnya bukan hiyah, ya bacaan hiyah, tapi sebenarnya aslinya adalah hiya. Sama ini. Ini 5. Kalau 5 kan kenapa? 5 takfurun. Rupanya kalau nggak ada di belakang, kenapa? Misalnya nggak ada di belakang, jawab saja. Bisa dibaca 5. Gitu. Jadi itu pakai apa dia? Pakai ha. Jadi itu makanya dipakai misalnya itu pakai 5. Kalau ini kaimah. Sebenarnya kaimah, tapi karena nggak ada di belakang boleh dipakai kaimah. Seperti ini kaifa. Biasanya kaifa, kaif haluk. Karena ada haluk di belakang nggak boleh. Jadi mesti dibaca begini saja, kaif haluka. Jadi tetap terpaksa dibaca kaifa haluka. Tapi kalau bertanya begini saja, kenapa? Bisa saja kaifa. Gitu. Jadi ada hanya yang ini pengetahuan bagi kita. Kalau bertemu nanti dalam Al-Quran, ya ini sudah jelas. Yang satu ini, ya bertemu dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu tamarbutah, bukan apa ini ya. Al-Qari'ah, akan Al-Qari'atu, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Terus, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampush fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ahnya itu bukan seperti ini, itu adalah tamarbutah. Terus wa ma adraka mahiyah, itu yang ada di muka itu. Wa ma adraka, tahukah kamu apa itu dianya? Begitu sebenarnya. Wa ma adraka mahiyah. Jadi rupanya boleh ditambah. Jadi wa ma adraka mahiyah. Jadi nanti kalau bertanya orang begini, kita boleh menggunakan bahasanya kaifah. Ya. Kenapa pakai ha mati katanya? Itulah huruf yang bermakna boleh dipakai kalau tidak ada kata yang selanjutnya. Mafhum? Mafhum. Lihat di belakang. Kalau ini kan 5. Nanti kalau terakhir, tapi kalau 5
apa itu lima takuluna. Misalnya kan ada begini. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima takunu. Kalau lima takunu kan berarti ada di belakang takunu. Tapi kalau kenapa ya? Bisa dibaca lima. Bagaimana ya? Kaimah, kaifah. Boleh dibaca. Tapi kalau ada sambungan, ini dia. Jika ada bersambung kata itu, tidak boleh pakai ha mati. Contoh ini. Ini. Coba baca ini. 5. 5 jitu. Ya, kalau ditukar menjadi misalnya engkau. Itu kan aku. 5 jita, kan ada jita di belakang. Nggak boleh kita pakai 5 jita. Tidak boleh padi, nggak boleh gitu lagi. Jadi tidak boleh lagi pakai hamati. Mesti 5 jita. Kenapa engkau datang? Kalau di sini kaima asaita. Kenapa engkau durhaka atau melanggar amri? Kenapa engkau langgar? Kenapa engkau engkari perintahku? Jadi tapi untuk keduanya mungkin bisa. Kaima asaita amri. Kaimah, bisa gitu. 5 jita, baru 5, bisa gitu ya. Ini satu lagi yang di bawah. Apa? Kaifa kana zalika? Ya, kaifa kana zalika. Bagaimana ada demikian kok terjadi seperti itu? Karena ada kana. Tapi kalau ditanya saja kaifa. Cobalah nanti kalau orang-orang yang pandai bahasa Arab, kaifa. Ba'atu ya. Ba'bu pakai halnya. Situ nak beraja sakina atau sakti namanya. Ya. Ya, jadi ada namanya nomor 19 ini namanya ada sakti. Dan di buku ini hanya ditampilkannya ini contoh. Jadi cuma Ustadz teringat, di mana yang pakai ya dalam Al-Qur'an? Ini teringat di sini. Rupanya ini hak paten kita ini. Wa ma adraka mahiyah? Jawabnya narun hamiyah. Karena tidak ada di belakang. Tapi kalau ada di belakangnya, itu makanya amma yatasalun itu begitu juga itu. Sebenarnya ammah itu. Kalau nggak ada yatasalun di belakang. Di belakangnya ada mausul itu sebenarnya. Aslinya an. Jadi anmah. Ada nanti uraiannya itu ya. Amma yatasalun. Jadi itu begini dia ya. Itu kira-kira pelajaran kita yang akan dikemukakan ini adalah ada huruf-huruf yang bermakna hanya satu saja ini. Maksud maknanya itu kan tidak ada artinya ini. Nggak punya arti dia. Cuma maksud punya arti itu mempunyai manfaat gitu. Jadi kalau dituliskan orang nanti ataupun dalam ayat, kenapa ada hamatiyah? Itu undang-undangnya. Apabila kata, maksudnya ta'ifah, al-kalimat ta'ifah berarti satu seonggok kata nggak ada di belakangnya, memang penghabisan kata kita ini aja, boleh. Ini kan seperti ini. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Itu mungkin karena sudah letih itu. Tapi mana pula Allah letih ya. Wa ma adraka mahiyah. Baru kalau ini hamiyah, ini tamarbuta. 5. Jadi kalau 5 dipakai ya mesti ada di belakangnya. 5 jita. Tapi kalau 5. Kaimah. Kaifah. Kalau kaifah haluk terpaksa dipakai. Ini dia. Ya, kalau ada jumlah di belakang ya atau kata. Jadi setelah kata ada kata di belakang. Tapi kalau memang yang di belakangnya ini tidak ada lagi, misalnya, itu boleh dipakai seperti ini. Bukan di mukanya dia, di belakangnya ini ya. Mali, ini kan mali. Kalau mali hartaku. Kalau sultani adalah kekuasaanku sultan. Ya kalau ini bertanya saja tuh. 5, kaimah boleh.
kaifah. Tapi kalau bertanya nanti kaifah haluka, terpaksa kaifah saja dibuat, jangan kaifah haluk, kaimah. Ya, ini tambahan nomor 19. Nah, sekarang sedikit lagi ada latihan umum. Nah, ini supaya mantap apanya. Coba apa itu bentuk kul? Fil amar. Fil amar. Mana fa'ilnya? Huwa. Kerja 7. Anta. Anta. Huwa itu mana fa'il ghaib itu. Kalau fa'il amar ghaib dia tuh bisa. A'udzu bentuk apa? Fil madi. A'udzu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Apa ya? Aza. Iya, aza. Jadi kalau fi'il madinya aza, mudhari'nya ya'uzu. Ini ya'uzu, ya'uzani, ya'uzuna, ta'uzu, ta'uzani, ya'uzna. Terus ini sudah kotak berapa kalau a'uzu? Kotak 13. 13. Mana fa'ilnya di sini? Ana. Ana itu makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada sebagian orang sama-sama dia na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau na'udzu berarti fa'ilanah ini kul a'udzu. Baru di sini birabbi, apa itu urian birabbi? Bi huruf jar. Yang dijarkan Rabbi. Rabbi. Lalu an-nasi kok nasi pula dibaca? Menerangkan. Ya, mudhafun ilaih menerangkan Rabbi ya. Jadi apa kalau diterjemahkan ini? Katakan Muhammad. Katakan Muhammad telah berlindung. Jangan telah berlindung aku. Berlindung aku dengan Tuhannya, Rabbinya manusia. Ya, Rabbinya manusia. Jadi berlindung aku dengan Rabbinya manusia. Ya. Kenapa dikhususkan? Ini kalau mendalam-dalam itu. Biasanya kan Rabbil Alamin kalau Al-Fatihah. Kenapa dikhususkan di sini Rabbin Nasi? Kalau Rabbil Alamin kan semesta alam seluruhnya. Kan ini dikhususkan Rabbin Nas. Jadi karena yang paling berulah-ulah itu kan manusia. Kalau malaikat, iblis, sebagainya enggak seperti manusia. Manusia banyak ulahnya. Ya. Jadi kita melapor ke Rabbin Nas. Terus ini apa bacaannya lagi? Malikin. Kenapa Maliki dibaca? Bisa enggak? Kita belum belajar dulu ya. Belum. Maliki ini adalah sama ini. Berarti badal sama Rabbi itu. Badal dulu sudah rasanya. Ya, cuman enggak ada itu. Enggak matang ya. Enggak matang. Bukan enggak matang, cuman kan beda kalimat. Walaupun enggak beda kalimat kan itu yang badal itu. Kalau sifat bergandeng dia, kalau mudhaf ilaih bergandeng. Kalau badal posisi saja yang kelihatan, sama seperti alhamdulillah. Kan sudah selesai itu. Dipakailah Rabbil Alamin. Jadi Allah sama dengan Rabbil Alamin, pengganti. Jadi ini sama seperti a'udzu birabbin nas, berarti seolah-olah diulang lagi a'udzu bi malikin. Bi maliki jadi. Di bawah ini pun begitu juga. Kalau nasi ini bisa nih. Nasi kenapa nasi? Menerangkan Malik. Ya sama ya menerangkan Malik. Ini dibaca juga. Ini nasi menerangkan juga nih. Ini dibaca juga ilahi juga. Berarti dia badal juga ini. Jadi posisinya pertama Rabbin Nas, kemudian baru Malikin Nas, sudah itu baru Ilahin Nas. 3 jadinya. Jadi Rabbin Nas berarti mengendalikan, mencipta, menanggung manusia. Kalau begitu dia rajanya. Rajanya manusia panjang nih ya. Ini pendek membaca ini. Tidak boleh panjang, nggak boleh. Malikin Nas. Setelah kita sadar bahwa dia menjadi kemenanggung, kemudian dia rajanya, baru disimpulkan dialah Tuhan manusia. Jadi kita berlindung, ditekankan aku berlindung dengan Rabbi manusia, diulang lagi. Dia adalah Malik manusia, dia adalah ilahnya manusia. Dari mana berlindungnya? Ini baru. Dari mana berlindungnya? Baca min apa nih bacaannya? Min syarril. Min syarril
Waswasil Kenapa waswasi dibaca? waswasi. Hmm. Dia menerangkan Ya, sari. menerangkan sari. Kenapa khannasi? Kenapa si pula dibaca ini? Dia menerangkan. Bukan. Memang isinya menerangkan, tapi bukan istilah Sifati. Ya, sifat dari waswas ya. Itu makanya di sini diartikan dari kejahatan waswas. Ini bisa langsung dibaca ini. Dari kejahatan waswas yang di sini pakai yang. Karena antara ini kemarin pakai yang dia. Kalau di sini tidak menerangkan aja. Jadi dari kejahatan waswas yang membisik, yang tersembunyi. Khannas ya. Ini sifat karena waswasi baris bawah dia mengikut bawah. Baru allazi, ingat enggak isim apa ini? Isim mausul. Isim mausul. Jadi dia anak kalimat induk kalimat. Diulangnya. Kalau pakai you, ini kan pakai you. You was, apa bacanya? You, baris-baris you. Misu. You was. Misu. Ini bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau dia fi'il mudhari, fi'il madinya berapa ini? Fi'il madinya 4. Apa fi'il madinya? Wasaya. Langsung waswasa. Waswasa. Itu dia. Memang asli 4 ini tidak tambah-tambahan ini. Ini berarti rubai kan 4. Rubai mujarrad namanya. Rubai mujarrad ini berarti asli 4. Biasanya kan sulasi yang 3 yang mujarrad. Baru yang lain ditambah 1, tambah 2, tambah 3. Kalau ini 4 bisa juga nanti tambah, tapi nggak banyak tambahnya. Pokoknya sampai 6 semuanya. Ini sudah 4 ya. Jadi mana fa'ilnya di sini fa'ilnya? Fa'ilnya yuwaswisu. Ya, huwa. Ya, huwa. Ya, allazi berarti balik ke allazi ya. Ini yuwaswisu ini kan baris bawah ini ya. We. Ini we. Aktif atau pasif tadi ini? Ini mengingat ini hayu. Aktif. Iya, masih aktif ya. Jadi bedanya nanti kalau dipasifkan ini ke atas barisnya. Jadi yuwaswasu, diwaswasi. Diwaswasi jadinya, diwaswasi dia. Kalau ini enggak mewaswasi dia. Kalau fi huruf kemarin ini lenggang kangku ini. Apa bacanya? Fi sudurin nasi. Fi sudurin Nasi. Nasi. Kenapa nasi? Menerangkan sudurnya siapa? Ya, sudur. Ya, menerangkan sudur. Sudur bentuk tunggal, bentuk 2, bentuk banyak. Banyak. Banyaknya taksir, mu'annas atau Taksir. muzak ya, taksir. Kalau bentuk satunya apa? Sadri. Sodrun boleh, sodri boleh, sodrun boleh, sadran boleh ya. Jadi sodrun, sodrani, sudur. Jadi itu makanya fi sudurin nas. Jadi kalau di sini katakan Muhammad berlindung aku atau sedang berlindung atau akan berlindung aku dengan Rob manusia. Dengan siapa lagi? Rob manusia itu, Rob manusia adalah Malik manusia, rajanya. Akhirnya dialah Tuhannya manusia. Dari mana berlindung? Baru lagi. Dari mana berlindung? Dari kejahatan mewaswasi yang tersembunyi. Jadi kejahatan waswas yang tersembunyi. Maksudnya yang ada di dalam jiwa atau dalam hati. Allazi, yang yuwaswisu, mewaswasi dia di mana? Di sudurin nas, di jiwa-jiwa atau di dalam dada-dada manusia. Dari bangsa apa itu? Apa bacanya? Minal jinnati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi ini sebenarnya tidak ada bertemu apa di sini, tidak bertemu apa? Tidak bertemu hasakti. Ya, hasakti. Jadi hasakti jadi sakti ini pengertiannya sakit ya, sakata sukut ya. Sama seperti sakin. Kalau sakin kan sukun.
Kalau ini uskut, uskut diam. Jadi ha yang mati pula. Kecuali yang ini. Kalau ini memang wama adraka mahiyah. Ini yang teringat Ustadz apanya nih? Oh, di apa tuh begitu ya. Jadi ha yang di mahiyah itu kalau nggak ada ha ini berarti hiya karena dia muannas. Karena ada ayat sebelumnya tuh wama adraka mahiyah kan disebutkan paman sakulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi insyatir radiyah. Dia hidup di dalam kehidupan yang penuh keredaan. Wa amma man khaffat, khaffat ringan, timbangan kebaikan. Kebaikan ada tapi sedikit. Fa ummuhu, maka ibunya, maksud tempat kembalinya adalah fa ummuhu hawiyah. Iya betul, fa ummuhu hawiyah. Maka kembalinya adalah ke hawiyah. Baru dibuat pertanyaan. Jadi hiya ini balik ke hawiyah itu. Wa ma adraka mahiyah, pengertiannya wa ma adraka mahamiyah. Kan gitu. Jadi boleh apanya di sini. Baru dijawab yang hamiyah itu adalah narun hamiyah. Narun mubtada, hamiyah khabar. Ya, jadi ini sudah dilatih. Jadi gunanya latihan ini sebenarnya supaya jangan menghilangkan pelajaran-pelajaran lama. Jadi waktu membaca Al-Quran itu sudah dirasa-rasakan itu. Qul, udah tahu tuh positif fil amar. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Baru dari mana tadi a'udzunya? Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahuna faqat intahina durusana ila liqa' ma'assalamah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.